1 miliar sebulan gue tolak. Gue tolak. Kalau perintah negara, coach, latih timnas futsal lagi Indonesia. Bawa timnas futsal juara. Gitu. Kalau Pak Presiden yang minta, Iya seperti apa, coach? jadi namanya international turnamen, lu main 1 match 1 hari kan? Besoknya atau lusanya main lagi kan? Ini 1 hari 2 match. Dan match kedua ketemunya Malaysia kan bang. Jadi gue nggak ngerti kenapa harus sepak bola yang boleh dipanggil coach. Lu ngelatih lumba-lumba aja juga coach. Lumba-lumba. Iya kan? Bahkan Ya, venue-nya ya, aja, ya. ya quote and quote ya, begitu ya. Ya kan kita tahu AFC itu kan full mafia Timur Tengah semua. Gue itu agak sama kayak lu ngelamar. Oke? Lu ngelamar ke Kerja perusahaan, kerjaan. Orang tanya, 5 tahun lu mau jadi apa? Iyalah, 5 tahun lagi lu belum tentu hidup lah. Ya kalau gue nggak fitnah, nggak bohong, nggak begini, kenapa harus takut? Nah, tapi sebenarnya ada yang lu takutin gak sih Takut. di dunia ini? Ada. Apa tuh? Takut 2 hal. Halo coach, apa kabar? Baik. Akhirnya datang juga Coach Justin ya. Luar biasa nih. Apa kabar coach? Baik. Berapa tahun kita nggak ketemu? 20 tahun. ya. Tua banget. Bang. Dari Iya, udah berapa tahun kita nggak ketemu? sudah almarhum. Sibuk apa coach? Gue dengar Sibuk bisnis banget. makin jalan nih. Ya, sibuk melakukan hal-hal yang bikin gue happy. Apa? Yang penting. Salah satunya Coach Soccer Field ya. Salah satu coach soccer field. Nanti gue lagi bangun 2 padel. Oh. Coach Paddle House Di mana? di Dharma Wangsa dan Cilandak. Daerahnya ini ya. Tapi memang dari dulu memang tertarik dengan bisnis olahraga ya? Iya. Lu kan pernah megang futsal Iya, kan? iya, Lapangan iya, futsal kita iya, tahu lah ya, iya, yang iya, di iya. Jakarta Timur. Raden Inten ya. Iya. Banyak orang nggak tahu kalau coach ini doyan bisnis. Iya. Lapangan futsal, kafe. Gue pernah kafe Iya, lu coach, iya, yang di Kuningan. Iya. Yang dimana Jadi- ada yang bilang nomor 14 itu ya. Iya. Tapi emang lu tertarik dengan bisnis ya? Iya. Jadi sekarang lu lebih enak berbisnis daripada gue let's say jualan tahu contoh. Iya. Apakah gue bisa jualan tahu? Iya bisa aja. Iya kan? Iya. Cuman apakah gue punya passion di jualan tahu? Ya enggak. Hmm. Passion gue kan di olahraga yang gue ya in this case sepak bola. Jadi dan gue udah dengan beberapa temen tim gue lah bilang ya kita harus punya chain banyak Koji Sport Center lah. Mulai di Depok. 1 lapangan bola, 1 mini soccer. Ini Padel House dan akan segera bertambah karena gue lagi nego dengan beberapa tempat. Salah satu di Jogja. Lapangan bola juga, Koji Soccer Field juga. Jadi tapi kan duit gue terbatas, jadi kita kumpulin teman-teman semua. Masa sih terbatas kok? Terbatas Nggak lah. percaya kita ya. Jadi Influencer sepak bola kita ternama di kumpulin Indonesia. Teman-teman semua, ya kita bikin ramai. Teman-teman yang positive vibes, yang punya satu visi, misinya terserah gue. Jadi Itu kuncinya tuh, terserah lu. Iya. Iya kan, ya lu tahu gue nggak bisa diatur kan. Iya, betul. Kalau orang bilang, coach, lu gue kasih 100 juta ke iNews siaran. Kalau gue nggak suka lu pada, gue nggak akan datang. Simple. Yes, I know. Iya. Contoh lu kasih orang yang bikin gue nggak nyaman, yang menurut gue menyebarkan negatif vibes, nggak akan datang. Nggak ada yang ngatur gue. Nggak ada yang suruh gue ini, itu, apa, dan lain-lain. Gue kan punya proyek sama KKS, Pak Bambang Pacul. Itu yang menggunakan Pak Bambang Pacul kurang tenar apa? Oke? Dengan proyek Portugal ini, KKS ini, kalau ditanya Pak Bambang Pacul, kan semua ke Pak Bambang, karena beliau dan teman-temannya kan yang membiayain. Kan, tanya, Pak, gimana kalau ada yang nitip pemain? Contoh, kan kita rekrut 1.000 pemain di Jateng. Iya. Bang Pacul lihat tuh, terserah Coach Justin. Kalau Coach Justin bilang enggak jadi. Oke. Siapa yang latih? Terserah Coach Justin. Habis ini bikin apa? Terserah Coach Justin. Bebas pokoknya. Bebas. Ini gue Tapi pengen kan gue deliver. Hasilnya kan Iya, beliau iya. puas banget. Jadi lu jangan ngatur gue. yang pengen gue tahu, kok lu bisa nyambung dengan ketemu dengan Bambang Pacul. Pak Pacul, kok bisa nyambung ke sana? Gue bisa nyambung dengan semua orang. Dengan satpam di bawah. Halo coach, halo apa kabar, bla bla, ngobrol-ngobrol. Yang penting kan tujuan lu positif. Iya. Gimana ketemunya maksud gue? Kok Ya, tiba-tiba networking. guys. Dia nawarin lo coach buat bangun itu. Nggak, dia nawarin gue, mau nggak pegang proyek ini. Kita ketemu, lihat ya, oke, ini karena bantuin anak-anak miskin di Jateng untuk bisa main di Portugal, bahkan
program ini yang harusnya selesai kita lanjutkan. Bulan depan mereka sekolah 2 tahun, 7 pemain di sana masuk akademi. Partner gue lagi di Portugal sekarang untuk ngatur sekolah dan lain-lain. Ini kan hal yang positif. Lu bantuin anak-anak yang mimpi aja nggak berani mereka bisa ke Portugal. Itu orang tuanya bilang loh, mimpi aja kita nggak berani kalau bawa anak saya kan ke Eropa. Ini sekolah 2 tahun, men. Dibayarin semua? Full dibayarin. Proyek dari sana, dari Pak Pacul ya? Ya. Dan nggak ada partai politik terlibat ya. Oh, Iya. Gue rekrut 1000 pemain. Seleksi gue ke Semarang, anak buah gue lah yang atur. Iya. Nggak ada satu bendera partai atau apa. Nggak ada politik, Yes, nothing. yes. Walaupun memang backgroundnya si Pak Pacul kan politisi. Politik, ya. Nah, Iya, cuman salah satu gue menarik nih. Koci ini background pendidikannya ini political science. bukan, Ya kan ya? bukan olahraga ya, bukan. Bukan. Nah, apakah lu someday akan tertarik dengan politik? Mengilu- Tertarik kan dengan Gue politik? tertarik dengan punya banyak teman di politik. Yes. Tapi nggak tertarik lu masuk politik? Nah. Apapun tawarannya? Apapun tawarannya. Ya, kita nggak bisa bilang ya. Ya, Kalau saat RI ini. satu minta lu suruh pegang ini kan nggak mungkin kita tolak. Itu Iya. udah perintah panggilan negara ya? Iya, itu kan udah perintah. Tapi kalau lu tanya dalam hati gue, apakah gue mau nggak? Enggak, karena gue happy dengan apa yang gue lakukan. Bulan depan 58 tahun, men. Tiap minggu masih main bola. Kayak bokap lu nih. Iya, gue beda 30 gue. Iya. Tiap minggu masih main bola, masih main padel. Iya ya, gue pernah main bola sama lu. Ya. Fit banget. Ya. Apa yang lu lakukan setiap Ya hari? happy. Orang itu kan yang kocak itu gue selalu lihat. Diet ini, diet itu. Wah, ribet banget hidupnya. Sebenarnya itu nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Apa yang terjadi kalau lu sudah diet tapi lu full dengan stres? Lu pulang lu nggak happy. Ya lu tetap tua, tetap hidup lu sengsara. Tapi kalau lu tahu gue suka minum kopi, Ya. ya kan? Soda. Puluhan tahun kan. Dan sampai sekarang masih. Cuman porsinya. Jadi tergantung porsinya. Hari ini 2-3 hari banyak gorengan, seminggu jangan dulu. Hari ini banyak terus jangan dulu. Kayak gitu. Lu tinggal bagi porsi-porsinya aja. Dan lu harus happy. Sebenarnya that's the key. Dimana anak muda nggak paham, bahkan mereka suka stres kan, suka cari stres. Dan juga emang banyak Gen Z itu overthinking sekarang. Iya. Galau gitu. Iya. Loh, gue juga cukup sibuk dengan proyek-proyek gue. Tapi lu harus bawanya happy. Ya, kuncinya. Belajar biar umur lu sampai umurnya sampai. Yang penting umur dulu sampai. Umur lu sampai. Bener. Iya. Mereka seumur gue belum tentu bisa masih main bola. Iya, iya. Kayak gue every week. Masih bisa ngolongin orang ya, Coach ya? Ngolongin harus. Aku sih ya, wajib. Iya. Cetak gol. Gue Itu pernah nanti, main, itu nanti. gue pernah main bola, main futsal sama coach. Dikolongin nggak? Tendangannya kenceng banget. Oh iya. Jadi dulu kalau gue cerita, kalau di futsal 2 itu kita main sama kakak Im ya, kakak Imran. Yang tendangannya paling kenceng itu coach Jasin sama Imran Humanuri. Nah, Imran kan profesional. Profesional Iya. oke lah. Iya, Tapi Emang dia, bukan fun football. ya. Tapi kan lo background lo memang, Iya. ya banyak masih yang belum tahu. Kenapa sih seorang Justin Laksana dipanggil coach, dipanggil coach? Dan memang sebenarnya nggak coach kan, memang Ya, pelatih. gue 5 tahun pelatih timnas futsal. Iya. Timnas loh, bukan klub, timnas. Dan gue rasa sampai detik ini masih pelatih timnas terlama di Timnas futsal. Sepanjang sejarah ya? futsal. Iya. Jadi gue nggak ngerti kenapa harus sepak bola yang boleh dipanggil coach. Lu ngelatih lumba-lumba aja juga coach. Coach lumba-lumba. Iya kan? Iya, iya, iya. Tapi gue kan di futsal itu kan at least ada affiliate-nya, kan tetap di bawah FIFA, di bawah PSSI. Gitu. Kenapa lu ngambil lisensi coach? Di Belanda kan? Dia nggak gini. Gue 20 tahun tinggal di Belanda, tahun 99 mau ke Indonesia kan. Lu pikir gue mau jadi pelatih? Enggak ya. Kalau gue jadi pelatih, mending gue di Belanda, ngapain gue ke sini? Itu lebih enak ya. Ekosistemnya udah jelas di sana kan. Kan gue nggak mau. Gue ke sini nggak ada pemikiran jadi pelatih. Sampai almarhum Aji Masaid ngajak gue 2003 untuk masuk ke futsal. Karena gue tahun 79 sudah pertama kali main futsal. Di sini kan tahun 2000-an awal. Jadi masih ya mungkin gue terlalu- bisa bantu lah, ya kan. Diajak masuk 2003, ya lahir sekolah futsal pertama, Aji Masaid Futsal Klinik. Sampai detik ini masih ada. Ya sambil berjalan, terus tiba-tiba ya masuk aja di dunia futsal. Dan ada ini ya, Coach ya, lisensinya ya. Iya, Banyak iya, yang iya. orang mempertanyakan loh. Itu bener ada ya, Coach ya, lisensinya. Ya lisensi Belanda kayak NVB kan? KNVB, ya. Kenapa awalnya masuk gue gini? Lu kan cinta sepak bola pasti dari kecil ya. Iya. Lu tinggal di Utrecht berapa lama coach?
Ada. Di Belanda, di Utrecht cuma 8 tahun, tapi di Belanda 20. 20 tahun. Iya. 20 tahun di Belanda. Dan lu Besar memutuskan di untuk sana ya. ngambil lisensi di sana. Iya. Maksud gue, kenapa tiba-tiba lu ngambil lisensi futsal gitu? Gini, Oh. gua ambil lisensi futsal itu bukan pas gue di Belanda. Oh. 2004, gara-gara udah di futsal, gue balik ke Belanda 3 bulan untuk ambil lisensi. Jadi karena gue lagi di futsal, oke, Aji masih minta tolong bantu ini masih ini. Dan gue tahu olahraga futsal itu lagi berkembang kan. Ya udah gue lihat prospek. Indonesia ini cocok main futsal. Akhirnya gue balik, diminta langsung sama Ropan, jadi pegang timnas. Ada video nggak? Hah? Nggak ada. Pernah video ngeliat lu lawan Inggris ya? Iya. Yang Ceritain dong, menang 7-2 bantai. Ya enggak, Inggris. ini turnamen Ya. dunia, levelnya dunia. Oh. Jadi Brasil, Argentina semua ikut. Cuman kita dikerjain sama Malaysia. Itu main di Malaysia memang ya? Main di Malaysia. Dikerjain seperti apa, Coach? Jadi namanya international turnamen, lu main 1 match 1 hari kan. Besoknya atau lusanya main lagi kan. Ini 1 hari 2 match. Dan match kedua ketemunya Malaysia kan bang. Oh, dia naruh dulu di... Iya. Naruh lu lawan Inggris dulu? Enggak, lupa gue lawan. Tapi lawan apa. Inggris menang kan? Lawan Inggris Lawan Inggris menang, besoknya 2 kali lah. Ya, kita lawan Inggris menang, wah yang dibahas kan Inggris terus. Prestasi gue terbaik menurut gue itu ngalahin Thailand di kandang mereka. Lebih sulit Thailand ya, Coach ya? Iya. Iyalah, Thailand itu Futsal itu udah kelas dunia dia ya? rutin dan kelas dunia, rutin masuk ke dan kita bisa kalahin mereka. Itu untuk gue lebih di benak gue daripada Inggris. Di bawah lu itu futsal itu 2 kali runner up ya? Asian ya? Piala AFF. AFF ya? Ya ASEAN lah. Iya. Ya paling nggak bergigi lah waktu itu dengan... Dulu kan futsal nggak kayak Dengan sekarang kan? Semua keterbatasan Iya. ya. Ini berkat bos lu, Pak Hadi Tanu, futsal bisa meningkat. Dalam arti exposure ya. Kan beliau juga keluar banyak. Sekarang, dulu Pras, hari ini kita makan apa? Nggak, namanya atlet kan makan sehat. Iya. Orang Gizi. sampai sekarang masih tanya, Coach dulu waktu lu ngelatih, makannya dietnya apa? Diet. Kita dapat nasi kotak aja udah alhamdulillah. Nggak ada manajer ya, Coach ya? Ada manajer, tapi kan semua serba terbatas. Serba baru dan serba terbatas. Gue ingat tuh kalau nggak salah dulu pemain futsal sampai bahkan isinya pemain bola. Sempat ya? Enggak, itu yang pertama. Pertama ya? Iya, itu maksud gue awal-awal aja. awal-awal Iya. memang sempat kayak gitu. Karena futsal kan dulu sesuatu yang baru Iya, bagi iya, Indonesia. iya, Beda dengan bola yang Iya. udah bertahun-tahun. Tapi semenjak 2006 itu liga pertama, itu udah mulai pelan-pelan dari semi-pro, terus sekarang udah praktis banyak yang full profesional. Iya. Memang dulu Jelani ya zamannya. Ya. Jelani itu gua ambil dia dari fak-fak Dari Papua. turnamen ke sini, lu lihat, oh this guy is good, masuk. Oh, Bayu yang- Saptaji, Hah? SMA, BBS? ya Masih SMA ya? SMA. Makanya orang bilang, Itu lo yang ngambil coach? ya, Yang nyari? ya lu tanya aja sama dia. Enggak, orang kan sekarang kalau bola kan sekarang di dunia bola. Iya. Datanya, oh ya dia syutingnya pakai gini bagus. My friend, dulu kita nggak ada data, my friend. Iya dong, Lu lihat aja secara lihat kasat mata. aja. Pakai pandangan mata. Sekarang pun juga begitu. Sekarang pun gue lihat, contoh, Fabio Vieira atau Sugigi Arsenal. Ya pemain kayak apa ini? Tapi kan dia pemain muda terbaik. Ya itu kan menurut media sana. Iya sih. Kalau gue lihat pemain apa ini terbaik? Dan ujung-ujungnya gue juga yang bener. Dia di Porto ya You sekarang. name it. Kalau lu ngikutin gue cukup lama kan. Dari zaman Wenger, gue udah bilang Wilshere, Ramsey, Holding, Welbeck. Ini pemain sampah semua ini. Dan bener busuk semua ya. Dan karena- ternyata busuk semua. Iya betul betul. Iya kan? 85%, 90% gue bilang busuk ya, yang busuk. Data apa gue pakai? Nggak ada. Intuisi. Lu ngelihat aja, lu ngerti bola, lu bisa ngeliat pemain atau enggak. Iya, That's the whole point. Dan itu sudah zaman futsal. Intuisi Bisa lu ya? ngeliat pemain, ya bukan intuisi, pengalaman, ilmu, dan lain-lain digabung. Lihat, oh gayanya begini, oke, ini bisa nih, bisa kita poles nih. Ya kurang lebih lu bisa Rico melihat. Simanjuntak, Futsal. ikut trial, futsal, gue coret. Oh, Lu tanya Rico, gue coret. Gue bilang sama Rico, Rick, lu lebih cocok main sepak bola. Bener juga. dan Dan ternyata dia emang main bener sepak ya. bola. Emang bener. Tanya Rico.
Nah, lu di sepak bola gimana, Klot? Ini ngomong-ngomongin bola deh, kita melipir ke timnas. Kalau menurut lu gimana sekarang komposisi timnas dikit nih? Di bawah asuhan Patrick Kluivert. Ya, dari segi komposisi dulu lah. Sekarang gue tanya sama lo, 5 tahun yang lalu, nggak usah jauh-jauh, Iya. 5 tahun. Lu pernah berpikir nggak lu bisa ke Piala Dunia? Ya enggak lah, enggak. 5 tahun yang lalu kita banyak kapan kita juara AFF, juara SEA Games dan lain. Sekarang kita punya real chance loh. Di atas kertas untuk lolos Piala Dunia. Jadi ada perkembangan, ada. Pasti ada. Iya. Nah ini menarik nih, di babak keempat kita akan dikepung sama tim-tim Timur Tengah. Ya. Semuanya Timur Tengah semuanya. Ya, Bahkan ya, venue-nya ya, aja, ya, ya quote and quote ya, begitu ya Ya venue-nya. kan kita tahu AFC itu kan full mafia Timur Tengah semua. Iya kan? Ya that's a fact. Sponsornya siapa? Qatar sama Ya kan. That's why main di Qatar sama di Saudi. Kalau Indonesia tiba-tiba kita ambil, kita kasih AFC duit ratusan M, itu barang akan main di sini. Ya kan enggak. Tapi potensi ada dong. Potensi peluang. masih bisa lah ya, walaupun Oh, iya dong. sedikit ya. Secara teknis kita di atas mereka. Semuanya. Dari 6 yang lu sebut tadi, Ada Qatar, 5 Ya. 5 rank paling tinggi siapa? Qatar, Arab Saudi ya. Oman ya? Saudi paling Saudi Ya, tinggi. Saudi. Iya. Saudi pernah disikat sama kita. Exactly. Kita ketemu 2 Timur Tengah, 2 kali menang, 2 kali seri. Ya, cuman gini, yang rame nih netizen khawatir dibantai sama Jepang. Ini fact ya, sama Jepang kalah sama. Terus menurut lo faktor apa yang membuat kira-kira pembeda nanti di round 4 kalau Indonesia Sekarang gue pasukan tanya, dulu? waktu lawan Jepang, ada kepentingan nggak itu match? Enggak. Exactly. Karena udah lolos juga Iya. kita babak keempat. Kan? Iya. Apakah lu harus mainkan tim inti yang main? Sementara it says Dix sama Verdong udah kena kuning. Kena kuning lagi suspend. Beruntung Dix cedera. Iya kan? Malah jadi beruntung. Ya artinya dia Iya, main iya, di sana kan? Iya. Verdong nggak dimainin sama sekali. Atau lu kasih jam terbang ke pemain muda. Gitu aja. Ya, contohnya Beckham Iya, Putra debut iya. ya, Beckham Putra. Terus lu berharap kita menang semua match. Nah inilah tugas gue untuk mencerahkan para netizen yang IQ 78 ini. Rata-rata kok, lu jangan Ya, sama. enggak. Iya. Bentar. Netizen mayoritas itu waras. Cuman mereka nggak ngomong. Kalau Nah, mereka ngomong, diantem sama yang tong kosong nyaring bunyinya ini. Yang sebenarnya jumlahnya sebenarnya nggak banyak, tapi suaranya Berisik. kenceng banget. Iya. Itu yang gue laporin semua ke Polda kan. Ada coach yang lu laporin ke Polda, netizen. Lalu cek hari ini. Kenapa? Dia udah personal nyerang lu, coach. Fitnah. Oh ya, fitnah apa? Gue, ya zamannya Coach Nova. Gue kan Oh. kenal Nova, gue Iya. suka gaya bermainnya. Auranya Nova, dibilang gue kritik Nova, gue benci, gue jelekin ini. Dikira gue diem terus kali ya. Bertahun-tahun kan gue diem. Gue laporin, masuklah apa. Oh, diperkarain nih. Gue perkarain. Karena udah fitnah. Ya nggak boleh, itu sama sekali. Lu kebayang kalau keluarga lu difitnah, apa yang lu lakukan? Pasti lu marah. Iya, kalau udah personal sih udah beda cerita Iya, ya. kalau lu sekedar kritik lah, I don't care. Beda pendapat, oke. Iya. Ya, tapi kembali lagi bahwa kalau kita punya harapan nggak dibantai 6-0, ya gue kecewa ya. Itu juga justru gue lihat dari sisi lain. Semoga Patrick Kluivert belajar dari kasus ini. Nah ini menarik. Artinya apa? Kita nggak bisa main bertahan. 2 kali bertahan, 2 kali kebobolan banyak. 10 gol ya, Iya. agregat tahun Ya kan dua-dua bertahan. 5-4-1. Kalau faktor pemain ada nggak kira-kira maksud gue ini ada panjang nih sampai Oktober nih. Ya. Orangnya harus sama nggak yang didaftarkan? Boleh dong kita Ya, nambah. enggak lah, ya, Nah, pasti maksud boleh gue lah, berubah lah. ada nggak posisi menurut gue yang Yang bisa kira-kira di-improve. kita harus improve? Entah Ya, itu nambah orang pasti. dari luar. Kalau menurut tuh Pemain posisi depan. mana? Oleh Oleh sendiri berat ya? Ya iyalah. Iya, kalau Lapis dia yang main, kalau dia cedera. Ada cadangannya. Mau Penggantinya, siapa? penggantinya. Ya. Sekarang kan cuma Sananta. Nanti ya. Coach gue tertarik. Tadi lu mention kita nggak boleh main bertahan. Iya. Which is berarti nanti kita ketemu semua tim Timur Tengah itu kita bisa pressing, nyerang semua, Iya. Coach. Lebih masuk Ya, akal ngepres. itu. Ya. Ngepres kan nggak full press atau apa, kan tergantung momentumnya. Kapan lu ngepres? Contoh mereka lagi kiper nendang bola, butuh build up, jangan kasih mereka ruang untuk build up. Tapi paksa mereka long ball kan 50-50.
Lu ada Justin, ada Itses di belakang, ada Rizky Ridho juga Dix, ada loncatannya Rizky Ridho. tinggi. Kan kita nggak tahu main 3 atau 4 back. Nah, ini juga menarik nih, karena Coach Justin menilai timnas lebih baik mainnya 4 back. Kenapa 4 back, bukan 3 back? Ya lu cek semua pemain yang di timnas, yang main ya, bukan di bench. Terbiasa. Mereka di klubnya main 3 atau 4 back. Ijaz bukannya 3 ya? 4 ya? Itses terus, Rizky Ridho terus. Ya, Ya, Justin, Justin, Dix, ya. Ilgers. Hilgers 4 Verdong, back. 4 back Verdong semua. 4 back, ya. Verdong, Dix, Hilgers 4 back semua. Tom, si Pelupesi 4 back. Ole gue nggak tahu. Kan rata-rata 4 back. Jadi mereka udah biasa, makanya Hilgers kewalahan kan dengan main 3 back. Iya, teler banget dia kayaknya tuh kelihatan. Bukan salah dia, karena di 4 back dia biasa ke depan. Ke depan nggak ada yang cover. Lar. Terus Hilgers disalahin. Ilgers gimana menurut lo, Coach? Hilgers itu pemain bagus. Cuman memang belum klop banget. Karena kita main terlalu bertahan. Gue nggak bisa salahkan Kluivert juga. Karena dia nggak dapat uji coba. Nanti setelah September, baru kita lihat. Lu harus bisa berubah. Kalau nggak, gue kritik. Berarti sejauh ini lo masih trust ya sama tim pelatih? Bukan, masih trust. Karena nggak ada waktu, nggak fair dong. Latihan match pertama 2 hari. Match kedua, putaran kedua 4 hari, 5 hari. Udah tanding lagi. Ya, baru di Bali agak banyak, tapi 10 hari zero uji coba. Uji coba Lu resmi pikir ya? ngelatih cuman pakai tactical board, oh udah main ini, rubah main 4 back, 3 back, terus lu menang. Kan gila itu. Makanya kalau ada orang bilang, ya kita harus lolos apa? Pemain kita itu main di Buriram, di Utrecht, Young Wolves, di divisi 2, divisi 3. Di Oxford. Mana apa harusnya? Tapi lu siap kalau kita nanti tidak lolos, misalnya? Nggak ada pilihan bukan? Ya. Dan timnas harus move on bukan? Apakah timnas kita lolos atau tidak lolos? Timnas kan berjalan terus. Apakah kita abaikan? Kan enggak. Kita masih ada Piala Asia, Piala ini, Piala itu yang kita harus fokus. Jadi, it's not an issue. Mau lolos pun kita harus tetap fokus Piala Asia. Ya, 2027. Dan itu kan tugas Pak Erik, PSSI. Untuk fokus ke sana juga. Bukan hanya lolos atau nggak lolos Piala Dunia. Tapi yang kita dengar nih, si Pastur sama Lanzat ini masuk ke situ ya. Itu udah mau, katanya ada isu mau ditarik Azak. Gue nggak tahu tuh Ayak siapa rumor itu yang muncul. Ah gimana menurut lu, Coach? Ya, rumor itu biasa. Tapi Sama kayak rumor Rashford mau ke Barcelona, rumor juga. Emang kan still rumor. Gue nggak ngerti kenapa kita harus heboh ke rumor. Iya kan? Biarin aja. Ya. Yang rame lagi nih, ini rame banget nih. Banyak diputer-puter ya, Clipper ketika lu ngomong Simon nggak Simon. akan. Iya. Nah, itu Iya. rame banget gue liat. Sampai akhirnya ternyata Dipotong, Simon lu meyakini Ini. banget. Simon, silakan Oke. Coach. jadi. Lu bisa cek dikit, dia bilang, gue yakin Simon nggak akan datang. Habis itu gue ngomong, gue harap Simon datang. Oh, Tapi iya. nggak dipotong. I see. Ngerti nggak? But that's okay, karena gue ngomong begitu. Ya, gue punya kayaknya dia nggak datang. Terus dia datang, and then what? Gue salah, and then what? Emang gue nggak boleh bikin salah? Tapi Kan Coach, lucu. Simon, Padahal gue udah bilang, gue harap dia datang. Itu yang nggak Di cut kelihatan Itu ya. iya. Itu gue lagi cari pasalnya itu. kayaknya Kalau itu bisa masuk, gue laporin juga. kayaknya ada deh kayaknya. Iya, gue lagi cari pasalnya. Ya. Karena nggak lama kemudian gue ngomong gitu, jadi dia memotong sepenggal kan. Ya, Nggak, ngeri memang. akun-akun ini harus dihajar, harus diberi pelajaran. Kalau nggak, they keep keluarkan hoax kan. Ya, penyebaran inilah berita bohong lah. Iya, Bisa itu, bisa ada pasalnya sih. iya. Tapi gimana Simon menurut lo, Coach, setelah datang dia ke sini? Ya, luar biasa. Iya. Ini kan kerjaan Simon, kerjaan Jordi Cruyff ini kan kita nggak bisa lihat. Yang Ya. nggak bisa kita prestasi. Tapi efeknya kan besar di jangka panjang. Siapa tahu ada someone dia dapat. Ya, bukan itu aja kan, merubah mindset cara bermain bola dengan benar. Itu yang repot. Itu si Jordi kan, tugas Jordi Jordi. dan ya Simon juga lah. Ya kalau menurut lu kan lu udah pernah keliling Indonesia semuanya. Banyak ya mutiara-mutiara yang memang belum ketemu aja. Banyak. Lu ada cerita nggak, Coach? Pernah nggak
nemu ya salah satunya ya jalan itu ya. Gini deh, di Belanda itu banyak yang bukan Indo ya, mayoritas kan Indo, tapi ada yang full Belanda. Contoh yang paling bagus ya Simon Tama-Tama, Giovanni van Bronckhorst, itu kan full Indonesia Full darahnya, Indonesia. full Ambon. Kok kita nggak punya pemain kayak begitu? Artinya bakat kita nggak bisa diasah sampai menjadi mutiara. Berarti potensi ada, Potensi ada, asahannya yang nggak ada. polesannya nggak ada, Bahan bakunya ada kita ya. bahan bakunya ada. Negara ini kan kaya, bahan baku banyak, tapi kenapa kita masih banyak orang miskin? Tapi di Belanda kayak gimana coach? Ceritain dong. Maksud gue ngasah pemain bola tuh di Belanda kalau lu tahu kan lu lama juga di Belanda Iya. kan. Lebih ke- Oke. Apa yang paling beda? Oke. Fundamental. Jadi gini, lu pindah ke Belanda, lu di Utrecht lah. Utrecht itu kota nomor 4, penduduk 270.000, itu punya sekitar 20-an SSB. Nah, tiap SSB itu punya lapangan main sendiri. 20 lapangan berarti ya. 20 minimal 20 lapangan. Karena yang paling kecil satu, ada yang gede punya 4 lapangan, 3 lapangan. Oke. Itu khusus untuk tanding. Oh, Mereka punya lapangan untuk latihan. beda lagi. Ya, which is rumput sintetik atau gravel untuk latihan. Oke. Jadi lu punya di Utrecht, lu tinggal di perumahan di mana jarak 1 kilometer ada SSB. Lu bawa anak lu ke sana. Lu datang, saya mau daftarkan anak saya nggak boleh. Oh bisa, usianya berapa? 10 tahun. Oke, kita tes dulu masuk. Kalau oke bayar nggak? Pasti bayar, tapi kecil. Oke, masuk, main. Itu bener-bener tahunannya itu kecil banget. Masuk lah di kantong masyarakat sana lah ya. Enggak, itu untuk biayain SSB biar hidup, bukan untuk biar kaya, biar hidup. Oh, hidup tuh. Iya. Yang penting jalan ya, yang Iya, penting. bukan buat Iya, buat iya. hidup, oke? Masuk. Asumsi di usia 10 tahun itu ada 50 orang, 50 pemain. 50 pemain kan let's say dibagi 3 tim lah dengan pemain cadangan, ya kan? Dia nggak begitu jago. Tapi nggak jelek juga. Mediocre lah ya. Ya, dia masuk ke tim kedua. Tim pertama yang jago-jago. Tim kedua yang tim ketiga, keempat, kelima tergantung SSB-nya itu yang fun football. Yang penting main, yang penting berolahraga. Kalau dia 2 tahun lagi ternyata dia berkembang pesat, dia bisa masuk ke tim utama di usianya. Jadi tiap 2 tahun itu satu usia. Mulai dari 6-8 itu namanya F, 9-10 namanya E, grup E, 11-12 D, ya, Sampai kira-kira C, begitu B lah. gitu. Ya. Sampai umur 17, 16-17 itu A. Ada promosi degradasi juga berarti. Ya, jadi masuk ke ntar D1, D2, D3. Jadi ada SSB yang D-nya cuma 1 karena kecil. Ada juga yang D-nya 10. Tergantung besarnya itu. Tergantung besarnya SSB. Nah, setiap klub lu nggak perlu khawatir kalau anak lu nggak akan terpantau. Kalau anak lu hebat, pasti terpantau. Di Utrecht, minimal dengan Utrecht, Ajax pun sering ambil. Van Basten, Wesley Sneijder, Ibrahim Afellay, Betul. lahir di Utrecht. Iya, dari di Utrecht. Direkrut sama Ajax. Ibrahim sama PSV. Nggak ada ini tip pemain ya. Nggak ada yang Bayar buat main Atau di kompetisi. maknya bayar, Nggak, maknya. iya. Nggak bisa, nggak ada itu budaya itu. Nah, kalau dulu coach di Utrecht masuknya ke yang di divisi mana? Di amatir. Di amatir. Gue itu waktu di A paling tinggi 16 itu di bawah Ajax, divisi 1 divisi di bawah. Di bawah Ajax A1, Feyenoord A1, gue di sana interregional. Udah antar regio mainnya. Berarti udah yang sebenarnya udah tingkatan tinggi ya waktu dulu. Udah lumayan tinggi. Tapi not good enough untuk jadi profesional. Kenapa tuh coach? Emang Ya, lebih bakat. banyak yang lebih Enggak, bagus. emang bakat. Latihan mah udah keras ya. Sepak bola itu bakat, latihan udah keras. Sepak bola itu bakat. Jadi kalau ya gue mau sekolahin anak gue ke ini ke Eropa biar gue ketawa sendiri lihat orang tua yang kayak begitu. Ya belum tentu Karena juga. kalau anak lu punya bakat, lu zero keluar. Yes. Bener-bener dibiayain. Zero keluar. Nggak perlu lu, Cor. Makanya
orang jual rumah kumpulin itu buat apa? Bayar tiket berapa sih zaman sekarang? Tapi kan jika memang dia nggak punya bakat, pandangan lo, trainingnya keras, dapat training yang berkualitas, ada potensi nggak dia? Minimal jadi pemain profesional lah. Kalau dia punya bakat, iya. Harus punya bakat ya berarti ya. Bakat itu nomor satu. Bukan nomor Kalau dua lu kali ya. punya bakat, dikelolanya nggak bener, ya contoh Adriano. Mentalnya nggak bener. Berarti Ronaldo itu punya bakat. Iya. Kan Dan yang ramai kan dikelola dengan Ronaldo adalah pekerja keras, Messi adalah pasti punya bakat. Mereka punya bakat. Iya. Cuman memang beda aja. Messi levelnya. juga kerja keras, lu Iya. pikir nggak kerja keras. Dua-dua kerja keras. Lari-lari juga. Dua-dua punya Kan bakat. gini aja, gara-gara Iya. lari. Ya kan, cuman bakatnya Messi lebih banyak menurut gue. Berarti lu pernah jadi main bola ya di sana ya? Ya, sampai junior. Apa yang memutus? Habis itu gua main Mas gue futsal. gini, di Belanda kan enak coach. Berapa tahun? 20 tahun? 20 tahun. Di Utrecht semua? Ya. Enggak, di Utrecht 8 tahun. Nggak, di Utrecht 8 tahun. Gue kuliah di Amsterdam gue. Oh Amsterdam. Ya. Gimana kehidupan sana sama orang-orang Indo yang lain? Berarti lu kenal dong, hampir kenal dengan Banyak. WNI sana, banyak. Lu lihat. Kenal Justin nggak? Gue nggak kenal. Tapi berarti kalau lu di sana masih banyak keluarga ya kalau lu pulang ke sana ya? Semua keluarga gue di sana. Udah nggak ada yang di sini? Nggak ada. Keluarga deket ya. Iya ya. Yang keluarga inti. Nyokap gue, bokap gue nggak ada. Adik gue, keponakan gue, sepupu gue. Semua di sana? Ya. Dulunya di Indonesia di mana coach? Surabaya? Surabaya. Langsung hijrah semua sekeluarga di sana? Nggak, iya semua. Keluarga inti ya? Ya, Keluarga ya, dekat ya? ya. Terus apa yang membuat lu kembali lagi ke Indonesia? Dulu ya? Ya. Kan di sana enak, maksud gue. I don't know. Jadi ini bukan masalah lebih bagus, lebih jelek atau enggak. Dua negara ini punya kelebihan dan kekurangan. Ini masalah prioritas. Lu sukanya apa? Dan setelah menimbangkan semua faktor, gue pilih balik ke Indonesia. Sendiri tuh ya? Sendiri, tahun 99 buat 2 koper. Sendiri ya? Bener-bener ya? Ngerantau kembali ke Indonesia? Iya. Ini mau ngikut kayak lu coach nih? Gue mau ke Belanda bedanya. Domba nih. Bedanya. Ngerantau sendiri. Oh ya? Ya. Belum tahu lu tujuannya ke Indonesia ngapain? Nggak tahu, gue mau jadi miliarder, udah itu aja. Tapi caranya nggak tahu juga caranya. Caranya nggak tahu. Terus gimana tiba-tiba masuk gini? Lu datang, lu ketemu siapa? Gini, ketika? gue punya satu sepupu di Kelapa Gading, gue nginep di sana sebulan, terus gue cari kerjaan. Iya dong, Ya, ya. kerjaan di pabrik kertas di Kerawang. Oh, lu pernah kerja itu? Iya, 1,5 tahun. Naik bis kantor, harus bangun pagi. Nggak, tapi lu nanya dong posisinya apa? Posisinya tinggi kan, Coach? Sales manager. Iya. Ah, langsung tuh ya? Ya, sales manager buat Eropa Barat. Karena gue bisa bahasa Jerman, Ya, bahasa ya, Inggris, ya. bahasa Belanda. Jadi langsung situ. Tapi kan gue datang 2 bulan, gue dapat kerjaan. I have to survive. Jadi kan lu bilang, coach, lu bilang lu hanya mengerjakan hal yang lu suka. Iya betul, lu suka jualan kertas kan, pabrik kertas. Ya enggak lah, karena gua harus survive. Harus hidup. Iya, harus hidup gimana? Iya kan? Nah, dari situ kita build kan. Nah, 1,5 tahun kerja di pabrik kertas, habis itu gue keluar, gue trading kertas. Oh. Gue belinya dari pabrik itu. Lu melihat peluang itu ya? Karena duitnya lebih banyak. Emang bener nggak boleh jadi karyawan emang. Lu berarti mau keluar nih? Iya, gue keluar habis Lu bikin TV sendiri. Bikin media podcast sendiri nih. Iya. Jangan Iya. mau keluar dia nih. Iya. Terus coach? Ya, sambil bergulir terus ditawarin futsal, jadi pelatih kan. Sama almarhum? Ya, sama almarhum. Itu ketemu waktu itu ya? Ya. Terus main bola bareng karena sesama Belanda gampang ya. cocoknya. Terus ya berjalan sampai gue punya bisnis flooring kan. Ya. Selalu karena futsal kan gak ada duitnya. Ya. Jadi lu harus punya income. Oh, berarti yang bisnis flooring dulu, Ya. yang lapangan juga di sana, Jakarta Timur, itu adalah bisnis pertama lu di dunia olahraga yang lu cintai? Ya, gue sebenarnya enggak, itu bukan bisnis. Yang bisnis pertama itu flooringnya. Oh, flooringnya. Ya. Baru Gue flooringnya. jual flooring itu dari Sabang sampai Merauke, man. Ya. Udah nasional nih. Iya, dia flooringnya. Ratusan di seluruh Indonesia. Terus, enggak lu lanjutin lagi? Enggak. Ya. Akhirnya lu, nah kalau kafe? Ya, kafe itu sebenarnya ceritanya panjang lah. Tapi kenapa mas gue gini, apa lu memang as a businessman lu pengen, gue mau mengembangkan bisnis gue coba lah dengan kafe. Karena kita berapa kali ke tempatmu kan? Iya. Enggak, gue itu kan nggak pernah berbisnis kafe. Jadi ternyata banyak yang gue pelajarin lah. Gue bikin banyak kesalahan di situ. Ya, jadi memang lu But tidak... that's okay, gue belajar dari kesalahan gue. Berarti bisnis-bisnis lu sekarang nih, lu udah mengetahui ya? Belajar dari kesalahan. Jadi at least yang kesalahan gue lakukan nggak gue lakukan di sini.
Tapi lu akan terus, bisnis akan terus lu kembangkan. Gue akan terus melakukan hal yang bikin gue happy. Dan bisnis salah satunya. Salah satunya. Bukan jadi pelatih bola, bukan. Bukan. Ya pelatih bola buat hobi lah ya. Iya. Enggak juga capek yang latih. Enggak ada duitnya, capeknya. Ada duitnya dong, kan Nggak, kalau sama Pak Pacul. Nggak, sebenarnya kan dari netizen juga pengen tahu. Sebenarnya secapek apa sih jadi pelatih Gue bola? capek. Gimana tuh? Job gue yang paling capek itu waktu gue jadi pelatih timnas futsal. Dari semua job ya? You work 24 hours 7 days a week. Karena lu berpikir terus. Iya. Siapa ya? Futsal ya? Jadi pelatihnya yang Kalau capek. dinawarin Pelatihnya. lagi sekarang? Enggak ya? 1 miliar sebulan gue tolak. Gue tolak. Kalau perintah negara, coach, latih timnas futsal lagi Indonesia. Bawa timnas futsal juara. Gitu. Kalau Pak Presiden yang minta, gue nggak punya pilihan. Oke? Ya kalau sama ketua PSSI minta, PT? Oh enggak. Enggak juga? Enggak, pasti enggak. Menteri olahraga minta aja gue tolak. Iya. Hanya satu yang gue patuhin, yaitu 08. Yes. Paling tinggi Latih soalnya. timnas futsal, baru lu akan. Iya. Tapi enggak, gue coba ngelobi dulu. Pak, kalau bisa janganlah Pak, saya bantu-bantu aja Pak. Tetap ada lobby-lobbynya. Karena ngelatih itu, you have to do it with passion. Dan itu sangat melelahkan. Gue nggak punya energi lagi. Di usia segini, gue nggak punya energi lagi untuk daily di lapangan. Iya. Tapi ada, walaupun asisten-asisten lu pilih sendiri, tetap aja ya, lu energi lu udah... Nggak ke sana. Pras, gue di umur segini kan gue harus mikirin pensiun. Yang bayar gue pensiun siapa sekarang? Kan sebenarnya udah usia pensiun bukan ya? Untuk orang iya, Iya, kalau udah gue enggak. Gue nggak akan berhenti. ini prime-nya Lagi Iya. prime Coach ini. Ci sekarang, prime-nya Coach Ci sekarang. Gue pada suatu hari, few years ago, gue ke puncak ke vilanya Pak Sofian Wanandi. Oh iya. Beliau usianya 84 tahun. Wow. Emang Pak Sofian harus cari duit lagi kan enggak? 4 turunan masih banyak gitu duitnya. Tapi masih kerja ngurusin anggrek. Ada rumah kaca dan istrinya, Ibu Tini. Berdua masih ngurusin anggrek untuk diekspor, dijual. Kenapa? Lu harus aktif. Nah, kita baru umur 57, mau 58 mikirin pensiun enggak? Enggak akan pensiun juga. Itu yang membuat gue ya 84 aja masih aktif, masa gue mau pensiun enggak. Jadinya kadang bikin kita malu. Tapi ya. lu harus cari backup aja kan. Lu mau slow living nanti? Someday? Enggak slow, gue mau happy living. Lu, apa target lu nanti someday? Maksud gue apa lu Nggak kembali? ada. Lu jalanin aja? Jalanin aja. Nggak ada lu rencana mau Nggak ada. kembali di Belanda, minum Nggak kopi, ada. bisnis lu Untuk merebak? gue itu agak sama kayak lu ngelamar. Oke? Lu ngelamar ke Kerja perusahaan, kerjaan. Orang tanya, 5 tahun lu mau jadi apa? Iya. Lah, 5 tahun lagi lu belum tentu hidup lah. Lu mau jadi apa? Nggak ada yang tahu ya. Ya, Di besok lu juga. mendadak lu nikah ketemu istri yang mertuanya tajir disuruh bikin perusahaan, gimana lu bisa prediksi gituan? Iya. Nggak bisa diprediksi, 5 tahun diprediksi itu. Yang penting Iya. lu siapin aja ya. Yang penting lu enjoy lihat peluang di depan mata lu. Nah, Setengah tahun yang lalu, gue nggak kepikiran buka tempat padel. Oh. Ya karena padel juga Bukan baru booming juga. bukan kan. setengah tahun yang lalu, 3 bulan yang lalu. Tiba-tiba ada teman dekat, coach kita ada tanah nih, gimana? Kita cek, oke, cek harga sewanya berapa, ini kontraknya berapa, oke, penjualan berapa, oke, deal, bayar. tapi menurut lu padahal masih akan lebih berkembang lagi? Ya, Potensi tuh ya? ya. Karena kan banyak yang hype. Enggak, langsung turun. ya. Menurut lu kira-kira padel akan survive berapa lama? Tahun 2 tahun mungkin? Gue nggak tahu. Tahun 2 tahun mungkin. Oke, asumsi 2 tahun. Hmm. Gue bikin sekarang 1,5 tahun BEP, masih dapat duit bukan? Di setengah tahunnya itu ya. Ya Tapi kan? memang padel full yang akan lu buat? Nggak lu hybrid Campur. dengan apalah? Enggak, yang di Kayak di Halim kan ada tuh yang di 8 bola. Cilandak sama Dharma Wangsa karena ruang terbatas. Oh, kan. jadi bener-bener Jadi padel bener aja. padel aja. Kan kalau di Halim kan ada tuh mini soccer, Ada gabung banyak, padel, ya. gabung Iya. bulu tangkis. Iya. Lu nggak bikin kayak sport Enggak, belum. sentral? Belum ya? Sekarang belum. Kalau mendadak gue dapat kayak tanah di Jogja itu 20.000 square. Itu gue bikin 1 8 bola sama 3 mini soccer. Yang di sana? Ya, dan gue mungkin bikin padel juga. Lapangan gue di Bumi Wiyata itu 8.000 square, dapat 1 bola sama 1 mini soccer.
Gue lagi cari, mungkin gue bikin padel juga di sana. Di Jogja? Di Bumiata sama di Jogja. Tapi yang jelas di sini Lu bisa main padel, Coach? Main nggak, Coach? Serius nih? zaman bisa serius. Jago, Coach? Enggak. Kan gue tanya bisa kan? Iya, bisa kan? Tapi jujur. Soalnya nanti kalau bilang jago lu ada yang seumur nantangin. gini lu mau cari apa? Cari fun aja kan? Yang penting raket gue bagus, sepatu gue bagus, Gak bakal baju jadi gue bagus. Gak bakal jadi atlet padel Nggak juga. mungkin jadi atlet, nggak mungkin jadi pelatih, jadi fun aja. Lu nggak kompetitif juga kalau soal gituan? Enggak lah. Gue kompetitif kalau masalah duit kalau gitu. Oh iya. Gua ambil aja. Lu mau juara menang silahkan menang. Ngapain kompetitif hal gituan? Ini kan anak muda itu kan dari mau ngalahin Coach Justin, silahkan kalahkan. Nah, kalau dia mau ngikutin lu, Coach. Lu tanya dong nih, apa yang mau lu dalam Nah, ini petua-petua hidup nih? Petua hidup ya. Ini, Coach, kan sekarang udah makin banyak konten creator ya. Yang dimana ujung-ujungnya ngikutin lu juga nih sebenarnya. Banyak kan? banget. Dan nggak berhasil. Langsung disikat ya. Karena enggak, dating is very easy ya. Padahal Handphone. Dan gue dari dulu sampai sekarang kan pakai handphone kan. Oh ya, 2 HP, jangan lupa ya, 2 HP. Dua HP ya. Itu penting. Ya kan lu sambil taping sambil ngeliat Bener. Jadi orang pikir ya gue bikin Coach Justin kan nggak punya studio, itu kan di rumah aja. Gue bikin studio bagus, gue bikin tetap aja nggak ada yang nonton. Karena they don't know kita itu harus menempatkan diri kita sebagai netizen. Oh, itu kuncinya ya, Pak ya? Iya, gue kalau nego sama pemilik tanah, contoh, gue mau sewa tanah lo, gue tempatkan diri gue sebagai pemilik tanah. Kira-kira gue mintanya apa ya kalau gue punya tanah? Oh, gue minta segini, tapi jangan terlalu opsi segini, ntar begini. Skill negosiasi. Kalau ya? gue nego dengan Sudut pandangnya. ya dengan whoever it is, gue selalu menempatkan diri sama sekarang. Gue bikin konten, gue lihat bagaimana kalau gue jadi netizen, gue mau nonton konten kayak begini. Nah, di situ orang kita itu sering banyak yang miss. Jadi banyak orang ingin menunjukkan bahwa dirinya itu hebat. Padahal enggak ya, padahal. Enggak. Kenapa enggak? Karena tidak ada yang namanya jawaban yang absolut dalam sepak bola. Subjektif. Sepak bola ya. Semua subjektif. Jadi menurut lu mungkin bagus dengan data-data, pasti ada celah untuk ngehantam lu. Jadi menurut lu bagus, menurut orang belum tentu. Iya kan? Itu satu. Betul. Nah, Sesi konsul nih, satu. sesi konsul. Kedua, konsistensi. Banyak orang setelah setengah tahun, setahun views-nya cuma 2.000, 3.000, nggak lihat, nggak berkembang. pokoknya bikin aja dulu, Iya. konsisten dulu Iya, ya. konsisten dulu. Ya lo harus bisa ngaca. Dan 3, ini yang dimiliki oleh banyak orang Indonesia yang gampang gue kalahkan, itu ego mereka tinggi. Jadi kalau dalam talk show, contoh orang pengen ngalahin gue semua. Dan kadang gue kasih mereka, gue biarin lo kalah. Biarin gue ngaku kesalahan gue ini apa, happy kan. Kenapa? Karena penonton pengen melihat itu. Coach Justin ini paham ininya, apa strategi celah-celahnya ini paham ini. Iya. Dan penonton pengen ngeliat itu. Penonton itu nggak pengen lihat data-data lu, karena zaman sekarang mereka bisa pakai ChatGPT aja bisa dapat data. Tapi yang penonton pengen lihat adalah interaksi yang atraktif, yang enak ditonton, yang fun, yang seru, bukan yang gosipin orang. Ngerti nggak? Iya, Bukan betul. yang ngomongin orang, bukan ngomong hal-hal negatif, tapi yang seru-seru aja. Itulah kenapa komika rame. Iya. Karena mereka komika itu, gue sukanya komika, mereka itu bawa kebahagiaan ke orang, bikin orang ketawa. Dan sebenarnya juga banyak yang terhibur dengan Coach Justin. Iya, sebenarnya. emang isinya bagus semua yang disampaikan komika, kan enggak, Ya, subjektif lah. subjektif. Tapi mereka bisa bikin orang happy. Dan itulah kenapa semua konten gue keluarlah istilah-istilah yang aneh-aneh, kan bikin orang ketawa.
Nah itu bikin coach. orang happy. Nah itu coach, sebenarnya lu terpikir istilah itu tuh dari mana sih coach? Spontan, Uhuy. Nggak ada ini. Semua spontan ya. spontan semua. Kayak apa, tendangan apa? Jatuh dari langit gitu-gitu. Iya. Ya tapi ini terbentuk karena lu sudah mengalami beberapa fase ya. Ngalamin berapa? Ini karena pengalaman. Gue tahu penonton gue itu maunya apa. Karena ketika dulu kita di program sebelumnya, wah ternyata memang Iya. lu konsisten di situ. Ya Pras tahu banget lah. Di situ zaman pertama gue bisa being myself. Yes. Karena sebelumnya gue 7 tahun di Mau saya sebut. Di TV sebelah. di TV sebelah, terus gue pindah ke TV sebelah lagi sama gua. TV A, TV sebelah B. lagi Iya. sama Pras. Di situ gue tanya bosnya Pras, gue bisa ngomong sejauh mana? Dia bilang bebas. Bebas. Yakin loh, yakin. Tapi nggak boleh ngomong kasar Ya. lah. Iya, Yang penting dengan gaya lu Ya, sendiri. ya, Oke, disitulah orang kenal gue. Mulainya sebenarnya dari situ. Ya. Terus gue bawa ke YouTube dan berlanjut sampai sekarang. Sehingga akhirnya setenar ini. Iya. Dan salah satu kata paling tenar Coach Justin adalah pelatih miskin taktik. Nah ini banyak yang sebenarnya orang tuh Kan itu miskin. subjektif juga. Iya, dan Parameternya apa? betul, dan Iya. kata miskin itu kan sebenarnya kuantitatif kan sebenarnya kan. Iya. Yang miskin kaya kan kuantitatif. Iya. Nah, ini maksudnya itu gimana coach? Ya, Sedangkan bener. banyak pelatih yang ganti-ganti taktik, which is itu sebenarnya banyak taktik, tapi tetap lo sebut miskin taktik. Nah, miskin taktik. Nah ini banyak yang nggak paham ini. Yang orang sering gabungkan adalah hasil trofi dengan gaya bermain. Dua hal yang berbeda. Lu bisa miskin taktik dapat banyak trofi, contoh Ancelotti. Sebut lagi nih. Lu Ya, bisa apa-apa, juga banyak kaya taktik tapi nggak dapat trofi. Seperti? Yang gue bahas kan gaya bermain. Gue nggak bahas trofinya. Caranya yang penting. Caranya. The ultimate goal adalah bermain bagus dan dapat trofi. Setuju, Pras? Ya, subjektifnya Koci. Ya, Iya. ini pendapat gue. Iya. Iya ya. Price nggak setuju, that's fine. Kan nggak ada masalah. Dalam negara demokrasi kan lo bisa terima pendapat yang berbeda. Tapi ini bukan berarti pelatih miskin taktik itu jelek ya? Enggak kan? Enggak, kan? enggak. Hanya dia taktiknya terbatas dengan pemain yang dia miliki. Pemain yang dia miliki harusnya bisa bermain jauh lebih bagus. Di level atas coach, managerial world class. Siapa yang menurut lu miskin taktik? Ancelotti? Ancelotti, Zidane, Zidane. Meskipun 3 UCL tapi enggak Deschamps, penting. ya, Deschamps juara dunia bahkan. ya. Yang paling kaya ya Pep, Pep. Apa karena dia Barcelona? Klopp. enggak. Klopp, Hansi Flick, Arteta coach. Arteta kayak enggak juga. Bingung. Nah, ini lu Enggak, jangan enggak, Arteta mainnya gitu-gitu aja. Yang harus tanya Wenger coach. Wenger pelatih bagus. Iya, Itu bagus. Keren ya. Cuman dia 5 tahun terakhir kayaknya ada ngeheng di otaknya, nggak bisa ngelihat pemain lagi. Nggak bisa ngelihat pemain lagi dia. Pemain bapuk semua yang diambil. Tapi era lu kan Arsenal. Ya. Era Arsenal Dari paling tahun keren. 90. Yang mana? Era siapa? Eranya itulah Angri. 2004. Angri ya, Invincible ya. Iya. Invincible. Bahkan sampai puncaknya final champion ya. Era paling busuk? Era paling busuk. Itu mungkin era akhirnya Wenger. Oh, 2015 gitu-gitu. Tapi kan selalu konsisten masuk UCL kan? 4 besar. Ya, that's not the point. Lu kalau ngefans Arsenal, prioritas utama itu adalah permainan. Bukan Oh makin jelek tuh permainannya di ujung-ujungnya. Bahas yang Arsenal. kecuali lu fans Madrid. Prioritas pertama atau Chelsea, prioritas pertama adalah trofi. Yang masalah. That's dia- okay, nggak ada masalah. Gue nggak akan terima ngefans klub yang hanya meraih trofi. Goalsnya. Ya, Iya ngomongin Madrid. Kalau Mourinho nggak lo sebut tadi? Mourinho gimana menurut lo? miskin taktik lah. Please deh, Masuk tuh barang. please deh. Mourinho, terus siapa? Tapi bukannya waktu Tapi dia di Inter justru gimana? yang sekarang gue ngeri dengan Xabi Alonso masuk. Nah, ini menarik nih. Menurut coach kan lu juga udah nonton kan Real Madrid Al Hilal ya Iya, kemarin ya. iya. Lu ngeliatnya gimana? Ya bisa, Apakah ini dia baru masih belum satu ya? match yang berjauh lah. Ya oke lah, tapi kan sebelum-sebelumnya dia Tapi gue agak ngeri aja sama Xabi Alonso. Karena dia ke Madrid sebagai Barca fans lah. Tapi gue akan, kalau Xabi Alonso main bagus dengan Madrid dan menang, gue akan puji Xabi Alonso. oh tetap fair ya? Iya dong. Selalu gitu.
Gue suka nonton City zamannya, bukan tahun ini ya, Iya. bukan musim sebelumnya, tapi sebelum-sebelumnya lah. Kan bukan karena gue fansnya Pep, Iya. karena emang layak ditonton. PSG sekarang. Keren PSG. PSG kan, gue bikin preview, Bras, waktu semifinal, 4 tim, kekurangan dan kelebihan. Lu masih bisa cek di YouTube gue. Apa yang gue bilang? Permainan terbaik PSG. Padahal ada Barca Arsenal gitu. Dua tim favorit lo kan. Gue bilang, permainan dari segi terbaik itu PSG. Apa yang membuat menurut lo PSG ini spesial? Banyak faktor. Duit is not an issue, Iya. tapi mereka juga belajar. Beli pemain bintang nggak Nggak berjalan jaminan. juga. Money can Iya, buy everything. iya. Ya. Akhirnya beli pemain muda yang masih mau bisa beradaptasi, berpotensi. Ambil pelatih yang kayak taktik, yang bisa meramu ini. Ya jadi itu barang. Pemain atau pelatih? Kemarin keberhasilannya PSG. Pemain, pelatih, manajemen. Jadi satu. 3 kesatuannya. Ya. Keren semua ya. And keempat, jangan lupa juga fans. Oh iya. Fansnya loyal. Juga. Bahan bakarnya soalnya. Iya, fansnya PSG itu penting juga. Tahun depan gimana? Petanya lo lihat. Kita ngomongin Eropa aja dah secara iya, klub Eropa secara Ya tetap PSG. Barca feeling gue tetap nggak berubah, lebih kuat. Madrid kita nggak tahu dengan Xabi Alonso seperti apa. Liverpool lebih kuat. Tapi dengan Florian Wirtz, menurut coach kemahalan gak tuh? Kemahalan. 100 berapa? 50 juta ya? Iya. Ya di atas 100 ya udah kemahalan. Lu ngikutin bola Indonesia nggak, Coach? Enggak, Nggak tertarik? nggak tertarik. Apa yang membuat lu nggak tertarik? Ya nggak tertarik gaya mainnya aja. Belum ada ya? Belum ada yang menarik perhatian ya? Ini aja, MU aja. Kalau nggak MU kan nggak makan. Coach, ngelihat MU nggak main di Eropa, Ya. tapi pelatih tetap Ruben Amorim, lu ngelihatnya di musim depan ini gimana menurut Ya coach? dia bisa, kemungkinan dia bisa berhasil kalau dia buang setengah pemainnya dan mendatangkan pemain yang cocok dengan filosofi dia. 3-4-3 itu. 3-4-3. Yang sebenarnya lu juga nggak begitu setuju ya? 3-4-3 itu susah. Susahnya itu di mana sih coach? Ini Di banyak yang mungkin nggak space, di paham. timing, di transisi. Karena space-nya terlalu jauh antar pemain. Nggak bisa main rigid dan tuh nggak lu bisa? harus timing lu harus tepat, harus kompak. Butuh waktu untuk bikin kompak. Ya, waktu ini yang kadang nggak dipunya pelatih kadang. Iya. Ya, 3-4-3 di MU ya. Berarti akan naik nih MU nih, kalau menurut coach nih. Ini penting. Enggak tergantung pembelian pemain kan gue bilang. Oh, tergantung ya. Lu baru beli satu Kunya. Ini kita taping sekarang baru Kunya yang masuk. Iya, baru deal. Itu pembelian luar biasa. Bagus, pintar MU beli Kunya. Jadi dipasang di double number 10 ya tampaknya ya. Iya. Kemungkinan besar ya. City. Ya City juga. City kan tahun lalu beli pemain muda, tahun ini pemain muda. Harusnya Klopp ya. Butuh waktu. Gue kemarin bikin video juga bilang tim intinya udah oke, pelapisnya udah oke. Tinggal di switch bergantian kan siapa yang out of form lagi jelek masukin pemain. City udah oke, tapi memang butuh feeling gue ada berapa bulan lah. Kenapa musim lalu busuk banget ya dia? Gak tahu. Lagi pemain lagi ngedrop aja semua. Kalau orang bilang hanya nggak ada Rodri, mungkin ada pengaruhnya, tapi bukan hanya kasus Rodri. Ada kakak TG kan sekarang. Reinders. Ya, lu pikir Reinders itu bukan top skor. Jangan berharap dia cetak 20 gol. Box to box ya dia. Iya, dia lebih ke box to box, bekerja keras. Dia kemarin main DM kan lawan itu. Dia bisa DM, bisa di belakang striker, ada Cherky, masih ada Bernardo Silva, bisa dari kanan. Oke, squadnya City udah well balanced. Hanya less experience. Kalau gua ngelihat kayak belakangan Pep ini ngebeli pemain tuh yang lebih skillful ya, kayak Doku, Savinho. Karena belum Cherky. dapat pemain yang benar-benar sesuai dengan dia inginkan. Emang lu pikir menurut lu Doku sama Savinho berhasil? Enggak sih. Kan enggak, iya kan? Doku super sub biasanya. Iya, makanya Grealish dibuang kan. Karena nggak puas dengan kualitas yang dia punya. Tapi evolusi sepak bola ternyata gimana, Coach? Maksud gue gini, menurut lo perkembangannya nanti speednya kan kayak Ini gimana? Mainnya pertanyaan gimana? bagus. Jadi kalau gue ngelihatnya mulai dari 2014 itu kelihatan Oh, bahwa Jogo Bonito, menurut gue ya, sepak bola itu tiap 5 tahun itu shifting. Dan 2014 Jerman, habis itu Belanda menunjukkan bahwa
Jogo Bonito is dead. Dibantai ya Ya. waktu itu. Lu nggak bisa ngandelin skill doang. Oke. Tambah lama, tambah kesini, tambah teamwork. Yang terjadi adalah pemain skillful yang benar-benar itu pelan-pelan hilang. Siapa penggantinya Luka Modric? Siapa penggantinya Kevin De Bruyne? Playmakernya nggak ada. Nggak ada. Lihat striker deh, striker yang mahal-mahal sekarang. Osimhen lah, Vlahovic lah, Sesko, Gyökeres, 80 juta, Sesko 100. Udah gila orang. Kita bandingin dengan 15 tahun yang lalu. Iya, iya. Lihat. Dulu lu main gila. Del Piero, Totti, Inzaghi. Bergkamp, Inzaghi, Owen, you name it lah. Ah. Shearer, banyak banget stoknya. Ronaldo botak, Romario. Sekarang striker abal-abal ini dulu mereka Bakal di cadangan. bench saja nggak masuk. Bakal Lu cadangan lihat- nggak? Lu lihat timnas Brasil sekarang. Lu bandingin dengan 15 tahun lalu, 20 tahun yang lalu. Jauh dong. Yang paling Jauh. paling Tapi jomplang timnas lini tengah. timnas Brazil sekarang punya satu faktor. Iya, Pelatih. Vini. Ancelotti. Pelatih. Ya, pelatih. Ancelotti miskin taktik. Makanya gue lihat Ya. bisa nggak dia. Match pertama udah seri tuh. Tapi kalau dia bisa ngasih prestasi, coach, apa yang akan lu ucapkan? Maksud gue gini, lu menilai Dia bisa mengasih prestasi dengan squad ini. Gue angkat topi untuk Ancelotti. lu gak akan bilang dia miskin taktik. Gue Coach, akan bilang dia bukannya hebat. Ancelotti jago di man management ya? Man management. Man Tapi management. kalau kualitas lu so-so, terus lu nggak... Kualitas lu kalau so-so, lu bisa tutupin dengan tactical, dengan sistem. Oke. Dibuktikan sama PSG. Iya, iya. Emang PSG pemain bintangnya siapa? Dembele mungkin. Bagus. Calon bintang. Kvaratskhelia, bagus calon bintang. Donnarumma, bagus calon bintang. Vitinha, bagus calon bintang. Beda dengan pemain full bintang kan? Iya, agak Kayak Madrid, Vini, Mbappe, Bellingham, Rodri. Dia jalan Tapi aja. sistemnya kan, ini kan nggak jalan sistemnya. Justru dengan pemain kayak gini, lu ketemu Barcelona yang beli satu pemain Olmo, itu pun nggak bisa didaftarin. Lu kalah 4 kali, nggak menang apa-apa. Madridnya Ancelotti, iya musim lalu. kan malu itu. Berarti kita tunggu Ancelotti ya, coach. Kenapa? Tunggu Ancelotti ya. Iya. Kalau Ancelotti dapat. Yang ada gue ketawain itu Ancelotti, lu lihat aja. Nah, ini kutipan lagi nih. Kalau nanti. Tawain Ancelotti. Lu lihat aja berhasil dengan Ancelotti kayak apa. Ah, menarik. Meskipun udah lolos Piala Dunia ya dia ya. Udah Iya, lolos. jangan sampai. Yang lolos 6 tim, please deh. Dari 20 negara atau berapa? Nggak sampai 20 kan? Nah itu coach, di CONMEBOL itu kan 10 tim doang. Jatahnya sampai Enam. lebih dari setengahnya bahkan. Iya. Ya. Ini beda dengan Asia kita yang 50. Ya kan mungkin ranking dinilai, Nggak, banyak iya, faktor. ranking dan kualitas. Masa kalau banyak kan sama lah nanti Iya, itu kan Asia. yang lu sebutkan kuantitas. Iya, kualitas sudah dinilai. Banyakan Asia atau disamakan lah. Iya. Habis lah Oke, Asia oke, nanti. Oke, Makanya kita lihat aja nanti Indonesia mudah-mudahan round 4 inilah. Bisa ketemu Brazil kan, lolos bertemu Brazil. Ketemu Brazil Ancelotti. Nggak ketemu, kalau lolos putaran 5, kemungkinan besar ketemu Venezuela. Kalau lolos ke 5, Iya. kalau dia nggak lolos di 4. Ya, Venezuela atau ya yang di Afrika. Latin lah, mungkin. Latin atau Afrika? Oh ya, Latin atau Afrika ya. Iya. Yang di CONCACAF 2 tim kalau nggak salah. CONCACAF. Iya. Udah ada 2 tim. Itu lumayan berat juga sama Afrika 1 tim. Berat. Berat. Peluang kita lolos itu di putaran 4, bukan putaran 5. Jangan sampai ke 5 ya. Iya, Tapi menurut lu berapa probabilitasnya berapa persen? 50%. Untuk lolos. Kalau main di netral 60%. Ini karena main di kandang mereka aja nih. Jadi ini bukan netral ya tempatnya Ya ya. bukan lah mau netral gimana. Ya Timur Tengah semua. Iya, Berangkat coach. mungkin. Oh iya. Temu di sana lah coach. Bikin Coba konten. ngomong sama bos lah. Oktober ya kita ketemu coach di sana. Ada lagi yang mau tanya konsul nih role model nih sebelum tutup nih. Terakhir pertanyaan penutup. Coach Yasin kan terkenal sebagai pemberani. Apapun dihajar nggak takut siapapun kan. Ya kalau gue nggak fitnah, nggak bohong, nggak begini, kenapa harus takut? Nah tapi sebenarnya ada yang lo takutin nggak sih Takut. di dunia ini? Ada. Apa tuh? Takut 2 hal. Apa tuh? 1 sakit, 2 miskin. Itu gue hindari dulu. Mati nggak takut ya coach? Enggak lah, mati itu udah takdir. Semua orang makan mati kan. Tapi gue takut sakit sama miskin. Itu 2 yang gue hindari. Di usia udah senior harus jaga kesehatan ya coach ya.
Ya dari dulu sih gue jaga kesehatan. Dari dulu kan badan gue selalu begini. Iya. Iya, Badan gue yang melar, coach. Iya. Itu dari dulu udah melar loh. Dari pas ketemu terakhir ya. Iya. Dia nggak berubah juga, melar terus. Tapi 2 hal itu yang gue takutin. Sakit dan Miskin. Oke. oke lah. Udah. Menarik sekali. Thank you banget sekali, Thank coach. you banget coach. Thank you Thank banget. Thank you banget, coach ya. Lo semoga sehat selalu. Sehat selalu Thank coach. you. Sama-sama. Nah, oke, thank you, guys. Kita tutup Sikat Tipis episode kali ini. Sampai Nanti jumpa. di episode berikutnya siapa? Nanti kita ini ya di minggu depan. Oke, dah. Thank you. Bye.